Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Anak-anakku yang Ibu sayangi, sebelum kita lanjut kepada materi, Ibu harapkan kalian sudah subscribe, like, komen, dan jangan lupa share video pembelajaran ini ya nak, agar bisa membantu teman-teman kalian yang membutuhkan materi struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikut merupakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pada video pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, dan diharapkan juga kalian mampu menelaah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa sih, Nak, teks laporan hasil observasi itu? Kemarin sudah kita bahas ya, bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, teks laporan hasil observasi ini ada sangkut pautnya dengan teks deskripsi, ya. Jika teks deskripsi dituliskan menggunakan penginderaan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita indera penglihatan, perabaan, ya, teks deskripsi menggunakan itu. Tapi teks laporan hasil observasi ini dituliskan berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya. Lalu, struktur teks laporan observasi itu terbagi menjadi 3. Ada pernyataan umum, atau klasifikasi umum, atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan. Mari kita bahas satu persatu ya, Nak. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya terdapat definisi, lalu kelas atau kelompok, lalu ada keterangan umum, lalu ada informasi-informasi tambahan. Nah, dalam pernyataan umum ini terdapat pengertian-pengertian, kelompok-kelompok objek yang kita tuliskan dalam teks laporan hasil observasi. Lalu ada keterangan-keterangan umumnya, dan ada informasi-informasi tambahan yang ada di objek yang kita bahas dalam teks laporan hasil observasi. Lalu yang kedua ada bagian deskripsi. Nah, bagian ini berisi perincian hal yang kita laporkan, hal yang kita tulis. Biasanya ciri-ciri fisiknya dituliskan pada bagian ini, lalu manfaatnya, dan rincian-rincian yang lainnya. Lalu struktur yang ketiga ada simpulan. Nah, simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, simpulan ini bersifat tidak wajib. Kadang ada teks laporan hasil observasi yang menggunakan simpulan, ada pula teks laporan hasil observasi yang tidak menggunakan simpulan. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau bidang yang khas dalam hal tertentu. Contoh-contoh istilah dalam bidang biologi. Ada abiotik, amputasi, antioksidan, asimilasi, dan lain-lain. Tidak hanya dari bidang biologi saja kata istilahnya, ya. Bisa saja kalau teksnya menceritakan tentang bidang pendidikan, ya istilah-istilah yang digunakan di dalam bidang pendidikan seperti kurikulum, pembelajaran, apalagi ya banyak, ataupun istilah-istilah dalam
kedokteran, bisa saja jika teksnya membahas tentang ekonomi, di dalam teksnya terdapat istilah-istilah bidang ekonomi, begitu. Lalu yang kedua, ada kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menyatakan sebuah pengertian, makna, keterangan, atau ciri utama. Nah, ciri-cirinya kalimat definisi itu ada kata-kata ialah, adalah, merupakan, yang nantinya akan mendefinisikan sebuah kata tersebut. Yang ketiga, ada kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi ini pernah kita bahas di video pembelajaran yang pertama ya. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang menyatakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ada. Biasanya, kalimat-kalimat klasifikasi ini ada kata-kata terdiri dari, dikelompokkan dalam, dibagi menjadi. Ada kata-kata tersebut yang merujuk kepada klasifikasi atau pengelompokan ya. Lalu di dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini terdapat kalimat efektif atau menyunting kalimat yang boros. Lihat pada gambar yang pertama ya. Ada dua orang yang sedang berkomunikasi ketika pembicara menyampaikan A, B, C, dan si penerima pesan tersebut menerima pesan ABC juga gitu ya. Jadi komunikasi yang mereka lakukan itu lancar. Si pembicara menggunakan kalimat efektif sehingga pendengar memahami apa yang dikatakan oleh pembicara. Nah, bandingkan dengan gambar yang kedua. Dua orang sedang berbicara, tetapi hal yang disampaikan oleh pembicara tidak dapat dipahami oleh lawan bicaranya, maka terjadilah kesalahpahaman ya. Nah, kalimat efektif ini harus bagaimana? Kalimat efektif itu harus kalimat yang logis ya. Logis masuk akal. Nah, lalu tidak ambigu. Ambigu itu tidak melahirkan dua pengertian. Ya. Lalu harus hemat, tidak boros. Ya, sesuai dengan ejahan yang disempurnakan. Dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Lalu, contoh kalimatnya bagaimana, Bu? Contoh kalimat efektif itu bisa kalian lihat di layar ya. Yang pertama ada kalimat pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat baik secara ekologi dan ekonomi. Nah, kata yang dicetak tebal oleh Ibu itu seharusnya tidak perlu ya karena membuat kalimat menjadi lebih boros ya. Diperbaikilah kalimatnya menjadi pantai memiliki berbagai macam manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi begitu. Nah, yang keempat penggunaan huruf kapital, tanda koma dan tanda titik ya. Bisa kalian baca di buku paket Bahasa Indonesia halaman 151 ya. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks ya. Tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan dan atau pun. Lalu, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, setelah kata jadi dengan demikian, yaitu dipakai tanda koma. Lalu, huruf kapital sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya, Pulau Seram, Antartika, Sungai Kapuas ya. Nama-nama diri seperti Nadia, ibu, ayah, sebutan juga itu dituliskan dengan huruf
kapital. Huruf pertama, unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contoh, Selat Lombok. Huruf S pada kata selat itu ditulis dengan kapital. Kata Lombok, huruf L-nya ditulis dengan huruf kapital. Lalu ada Teluk Belanga, seperti itu. Nah, ada imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Nah, banyak sekali imbuhan-imbuhan asing yang terdapat dalam teks ini, karena teks ini ditulis juga berdasarkan fakta-fakta atau penelitian-penelitian terdahulu, ya. Nah, awalan asing itu banyak digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia, terutama untuk laporan hasil observasi, ya, dalam kajian pengetahuannya. Kata menggunakan awalan asing dicontohkan sebagai berikut. Bisa kalian baca: antioksidan, antikomunis, antiklimaks, antikarat, yang artinya melawan atau bertenaga. Pada awalan bi, misalnya pada kata bilateral, bilingual, bikonveks, ya, awalan ini artinya dua. Dan berikutnya, ya, bisa kalian baca di buku paket bahasa Indonesia halaman 152. Yang kelima, ada kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan, ya. Kata baku ini biasanya bisa kita cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, lalu kata tidak baku apa, Bu? Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Nah, contohnya seperti berikut. Ada kata abjad. Abjad itu bakunya huruf terakhirnya itu D, bukan T, ya. Kalau tidak bakunya abjad. Advokat, bakunya, tidak bakunya advokat. Afdal, itu baku. Kata afdol itu tidak baku. Aktif, akhirannya memakai huruf F, itu baku. Kata aktif yang akhirannya memakai huruf P itu tidak baku. Bisa kalian baca contoh kata baku dan tidak baku sampai nomor 16, ya.